Pokoknya cuan terus yuk. Sudah hari Sabtu lagi, yuk kita bahas pilihan 6 koin atau token berdasarkan filter dari coinmarketcap.com tapi data secara historical dari tahun Desember 2013 sampai dengan saat ini. 6 koin atau token tersebut apa saja dan caranya filter gimana, dan sekaligus di konten ini kita juga belajar seperti biasanya di hari Sabtu ya, belajar mengenai indikator akumulasi dan distribusi untuk menentukan pergerakan harga, sekaligus menjadikan salah satu filter gimana caranya menentukan investasi di koin atau token yang tepat dengan menggunakan indikator akumulasi dan distribusi. Langsung cek aja. Oke, ini langsung aja. Di sini teman-teman nanti bisa cek di coinmarketcap.com garis miring historical. Di situ nanti ada bulan beserta tahun. Teman-teman bisa cek satu persatu data-datanya di tahun berapa aja, di bulan berapa aja, itu peringkat koin dan token itu di kripto itu seperti apa. Nah, di layar ini teman-teman lihat ini di tahun 2013 tanggal 1 Desember. Peringkatnya seperti ini ya, peringkat kripto pada tahun itu, bulan itu seperti ini. Tapi di sini saya filter berdasarkan 10 besarnya aja ya. Patokannya 10 besarnya aja. Di sini teman-teman lihat nomor 1 ranking 1 2 3, teman-teman bisa lihat ini familiar banget, Bitcoin, Litecoin dan XRP ya. Itu sudah familiar, selanjutnya mungkin agak asing ya. Ini di tahun 2013, teman-teman bisa cek aja. Di sini koinnya pada waktu itu belum banyak. Kita lihat di 3 besar ini masih eksis sampai sekarang. Lanjut ya, 3 besar ini Bitcoin, Litecoin atau LTC dan XRP, Ripple, ini masuk dalam 3 kategori koin atau token yang layak untuk diinvestasikan berdasarkan filter. Karena ini sudah muncul dan teman-teman juga tahu sendiri 3 koin ini masih eksis sampai sekarang, dan posisi koin ini terutama Bitcoin dan XRP itu selalu berada di 10 besar sampai dengan sekarang. Untuk Litecoin nanti akan kita bahas ya. Lanjut di 2014 ini, 28 Desember 2014 ini ya. Bitcoin tetap dari awal sampai akhir masih konsisten, tetap nomor 1 ya. Pelopornya koin, bapaknya koin. Nah, di sini XRP berada di posisi kedua. Litecoin sementara masih berada di posisi 4, turun. Dan lain sebagainya. Di sini mulai keluar ada Stellar, XLM, dan Dogecoin. Untuk Stellar, XLM, kita juga mungkin kenal sekarang ini sebagai kembarannya, dalam tanda kutip kembarannya XRP. Teman-teman bisa cek sendiri berita-beritanya dan kenapa kok disebut kembarannya dari XRP. Di sini mulai muncul Stellar, XLM, yang nanti akan kita lihat sampai dengan tahun 2022 ini posisi Stellar seperti apa, dan Dogecoin teman-teman juga pasti tahu seperti apa. Ini 2 koin atau token yang muncul setelah tadi 3 pilihan pertama ya. Lanjutannya Stellar dan Dogecoin. Nanti akan kita bahas lagi dari sisi indikator maupun dari filter CoinMarketCap ini. Lanjut di 2015, di Desember masih sama, supaya konsisten ya, saya menggunakan bulan Desember dan di nambah tahun-tahunnya supaya bulannya konsisten di Desember, setidaknya sampai 2021 karena 2022 belum nyampe Desember. Bitcoin masih masuk, XRP masih masuk, Litecoin juga masih masuk 10 besar. Di sini mulai muncul Ethereum, masuk di posisi 4 di bulan ini, di tahun ini ya. Terus DAS ini masih ada sampai sekarang, terus tapi nggak jadikan pilihan. Terus ini ada Dogecoin masih di posisi 6, dan Stellar masih masuk. Di sini kita ada tambahan Ether karena teman-teman juga tahu sampai dengan sekarang itu masih di 10 besar. Jadi kita sudah mendapatkan 6 koin. Terus 1 koin atau tokennya itu apa? Kita lanjut lagi di data 2016. 2016 teman-teman bisa dilihat di sini Bitcoin masih ada, Ether masih ada, XRP masih, Litecoin masih, mulai keluar nama-nama yang sudah kita familiar, ada Monero, ada Ethereum Classic, ada DAS masih ada, terus ada NEM, teman-teman juga mungkin tahu. Terus di sini Stellar tergusur ke posisi 16. Ada Waves di sini juga, ini nama-namanya mulai familiar. Belum ada 1 tambahan koin, kita lanjutin aja di 2017. Oke, di tahun 2017 ini Bitcoin, XRP, Ether masih berada di 10 besar juga.
Litecoin masih dan muncul Cardano. Di koin ke-6 pilihan kita ada Cardano. Yang keluar dari 10 Stellar kembali masuk 10 besar. Yang keluar kali ini adalah Dogecoin. Itu berada di posisi Dogecoin ada di sini. 34 sempat keluar ya. Lanjut kita lihat di 2018. Coin market cap datanya gimana? Bitcoin, XRP, Ether masih masuk. 3 koin, terus koin keempat Stellar naik posisi 6, Litecoin sedikit turun 7, ini koin kelima kita, dan di sini Cardano ada di posisi 11, Binance mulai muncul, dan Binance ini saya masukkan sebagai koin ke-7. Oke, kita lanjut ke 2019. Binance sudah masuk 10 besar di tahun 2019 ini. Di Binance itu kalau nggak salah 2017 kemunculannya awal ya, 2018 mulai mendekat ke 10 besar, dan 2019 sampai dengan sekarang stabil di 10 besar. Bitcoin, Ether, XRP kuat di atas, Litecoin masih bertahan di 10 besar, terus kita lihat Stellar juga masih stabil di 10, Cardano di posisi 13 ya. Di sini di 2019 koin-koinnya sudah familiar karena sebagian besar di posisi ini masih ada eksis sampai sekarang. Lanjut di 2020 untuk data di sini sudah semakin tertata. Bitcoin, Ether, XRP, Litecoin masih berturut-turut masih di atas. Binance Coin, BNB masih di atas. Cardano 10 besar, Stellar mulai terlempar lagi di posisi 12. Dan di yang terakhir di 2021, karena ini datanya masih baru, teman-teman juga pasti masih hafal, Bitcoin, Ether tidak tergoyahkan, BNB mulai settle di posisi 3 besar. Cardano naik lagi di posisi 6, XRP turun di posisi ke-7, dan Dogecoin muncul lagi di posisi 12, Stellar kembali terpental, dan bersama Litecoin di 19, Stellar di posisi 28 ya. Dan di 2022 teman-teman juga pasti sudah hafal yang namanya Bitcoin, Ether, BNB itu stabil ya di 10 besar. Yang sedikit terlempar XRP juga ada juga yang sedikit terlempar, otomatis Doge dan Stellar itu sedikit terlempar ke luar 10 besar. Tapi kenapa kok masih saya sertakan menjadi salah satu pilihan? Nah, di sini kita juga sambil belajar mengenai indikator akumulasi dan distribusi. Ya, saya masukkan di playlist belajar analisa teknikal. Di sini teman-teman akan lihat chartnya BTC time frame harian, daily. Di bawah ini akumulasi distribusi indikator, teman-teman tinggal masuk ke bagian indikator, biasanya tanpa harus nyari ini di TradingView, teman-teman bagian ini biasanya paling atas. Ini akumulasi distribusi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya accumulation distribution. Ya, tinggal diklik aja akan keluar seperti ini, tidak usah dirubah-rubah. Nah, di sini cara bacanya adalah ketika grafik itu naik, maka itu akumulasi. Ya, akumulasi teman-teman sama-sama tahu ya, namanya akumulasi, diakumulasi artinya dikoleksi, banyak yang beli. Intinya indikator akumulasi distribusi ini menghitung dari jumlah transaksi, volume transaksi ya, dihitung dari volume transaksi antara beli dan jual. Kalau naik berarti transaksinya lebih banyak yang beli, dah sesimpel itu aja. Kalau turun terjadi distribusi. Terus ini caranya membaca, kenapa kok ini layak jadikan investasi gimana? Pada prinsipnya adalah gampang banget. Kalau harga itu naik, terus ini grafiknya naik, itu wajar ya. Wajar, artinya otomatis karena banyak yang beli. Tapi yang nggak wajar, kalau harga itu turun, tapi grafiknya masih kuat naik, artinya apa? Transaksi antara pembelian dan penjualannya tidak seimbang. Tetap masih banyak yang beli, artinya yang jual itu sedikit. Barangkali ya, barangkali bisa juga permainan bandar, dalam arti harga diturunkan ke bawah, tapi volume transaksinya kecil. Jadi, singkatnya, gampangnya, bodon nih, cara Jawanya bodonnya. Kalau ini Bitcoin sudah nyentuh sampai tertinggi sampai 66.000 bahkan sampai 69.000 dolar. Terus sekarang sampai ke di bawah 20.000 dolar, tapi grafiknya masih naik, otomatis antara yang buang barang sama yang koleksi, yang beli itu masih lebih banyak yang beli. Artinya apa? Ya, artinya setidaknya di Bitcoin ini masih layak beli, dan tidak usah takut ketika harga terjun ke bawah, ini grafisnya juga masih naik, tetap dikoleksi. Nah, poinnya adalah itu, kenapa kok Bitcoin jelas ya, dari 2013 sampai 2021, ini 2022 itu leadernya Bitcoin terus nggak goyah. Ini salah satu bukti karena masih di
akumulasi. Setidaknya dari indikator akumulasi distribusi di time frame daily, dan ini saya pakai Bitstamp di sini ya, exchange-nya Bitstamp di sini BTC USD. Terbacanya seperti ini. Lanjut ke yang berikutnya ada oh ya, sebelum bahas ini kita cek aja dulu. Ketika di tahun 2013 kalian ya, Bitcoin harganya 955 dolar. Dan di tahun 2022 itu harganya sekarang sementara 19.800-an. Artinya Bitcoin ada kenaikan. Kalau teman-teman punya dari 2013 Desember sampai sekarang, teman-teman asetnya naik sekitar 2100%. 2100% itu untuk Bitcoin. Naiknya segitu. Worth it apa enggak? Silahkan masing-masing ya. Tapi ini dasarnya juga ini, akumulasi. Masih terjadi akumulasi meskipun harganya turun sampai segini. Lanjut. Setelah Bitcoin tadi, karena tiga besarnya ada XRP, kita masuk dulu XRP yang dari 2013 menemani terus. XRP kita buka, ini datanya di exchange Binance ya. Time frame sama, daily. Akumulasi distribusi tetap saya pakai. Ini juga nggak kalah sangarnya dari Binance. Dari BTC, Bitcoin. Harga sudah kebanting turun sampai dengan 0,32, titik tertingginya di hampir di kisaran 2 dolar, lebih dari 2 dolar. Ini di Binance belum kebaca ya, ini sempat sampai kisaran 50.000 kalau nggak salah, jadi 3 dolar lebih. Teman-teman bisa lihat di harga 2 dolar ini posisi akumulasinya baru di sini. Ini turun, tapi ini grafisnya masih naik, mirip-mirip ya dengan Bitcoin tadi, malah mungkin agak lebih ekstrim ini naik ya. Ini juga makanya dasarnya kenapa kok itu tadi setelah difilter 2013 sampai dengan sekarang XRP masih layak dikoleksi ya. Ini dasarnya 2013 XRP di harga 0,05 dan sekarang XRP di harga sementara sekitaran 0,32. Nah, ini kalau dijadikan persenan, aset teman-teman dari 2013 sampai sekarang masih punya, itu naiknya 600% lebih, sekitar 610% untuk XRP. Lanjut. Yang tadi sudah menemani di tahun 2013 ada Litecoin, LTC, Litecoin USDT. Nah, di sini pakai exchange Binance lagi. Teman-teman akan melihat grafik yang mirip-mirip dengan BTC tadi ya. Harganya masih ini turun, semua market turun, tapi dia masih terjadi akumulasi. Mungkin teman-teman kalau cari lagi soal akumulasi distribusi dan koin-koin token-token lain, mungkin masih banyak yang seperti ini. Nah, teman-teman kalau yang seperti ini mau dikoleksi, tentu saja lihat profil perusahaannya gimana, proyek-proyeknya seperti apa ya, itu sangat penting juga. Maka itu bisa dijadikan pilihan juga, nggak harus di 7 koin token yang saya jabarkan. Ini di LTC, dan kalau lihat tahun 2013 itu harganya 34 dolaran. Sekarang itu LTC berada di kisaran LTC 60 dolaran, berarti naiknya sekitaran 100, hampir 200%, nggak nyampe 180 dolaran untuk LTC. Lanjut, kita yang berikutnya, pilihan keempat tadi ada XLM dan Doge yang muncul 1 tahun setelah data tadi 2014 ya. XLM kita lihat datanya, ambil di Binance saja, masih sama time frame daily. Indikatornya teman-teman juga bisa lihat masih terjadi akumulasi. Ini mirip-mirip dengan data XRP tadi ya, cukup ekstrim naiknya, yaitu karena kembaran ya. Itu untuk XLM. Terus kalau teman-teman lihat XLM itu di 2014 harganya masih 0,00058 dan sekarang XLM berada di harga ini 0,1, yang artinya ada kenaikan 2000% dari tahun 2014 sampai 2022, dan ini didukung dengan data akumulasi dan distribusi, teman-teman bisa lihat. Lanjut, ada Dogecoin. Dogecoin itu kita lihat di Binance. Nah, di Doge ini teman-teman baru melihat cenderung agak turun sedikit ya. Tapi grafiknya kalau penurunannya nggak terlalu signifikan dibanding dengan penurunan harganya ya. Ini penurunannya masih tipis-tipis di sini ya, dan
Dogecoin ini juga istimewa di sini. Ini pencetusnya ya juga memang murni karena Elon Musk ya intinya. Di 2014 Dogecoin itu berharga 0,000184. Sekarang meskipun tidak berada di titik tertingginya, Dogecoin itu berada di 0,061. Nah, kalau teman-teman punya di tahun 2013, maka kenaikannya adalah sekitar 31.000% itu. Dan grafiknya memang indikatornya tidak, akumulasi distribusinya tidak sebagus koin-koin sebelumnya. Kita lanjut dulu ya. Untuk berikutnya ada ETH yang muncul di tahun 2015. Munculnya ini posisinya di 10 besarnya ya. Saya bahasnya di 10 besarnya. Itu ada ETH. Kita akan lihat ETH. Indikatornya mirip-mirip Bitcoin ya, harganya fluktuatif turun, ini masih dikoleksi terus. Sama juga, grafik yang seperti ini layak teman-teman jadikan koleksi. Di tahun 2015, Ether itu masih seharga 0,85 dolar. Sekarang teman-teman tahu sendiri, nggak usah lihat data, itu berada di atas 1.500 dolar. Dan Ethereum itu kenaikannya kalau dari 0,85 sampai dengan 1.500 tanpa menghitung persenan, teman-teman juga tahu itu naiknya dahsyat banget. Kalau dijadikan persenan, itu kenaikannya 180.000% ETH dengan akumulasi distribusi seperti ini. Masih lanjut di koin ke-6 itu ada, koin ke-7 sekaligus koin terakhir yang sebetulnya akan saya singkirkan, cuman murni dari lihat grafik akumulasi dan distribusi plus penurunan nilai investasinya. Nah, di sini teman-teman akan mirip lihat Dogecoin ya. Ini cenderung turun tipis akumulasi distribusi, meskipun sebetulnya ini masih dalam kategori akumulasi ya, karena di harga turun sejauh ini, turun lebih dari kisaran 50% lebih, tapi distribusinya nggak banyak. Cuman kalau di Dogecoin tadi keuntungannya masih banyak banget, tapi kalau teman-teman lihat di ADA ini, historisnya ADA itu di tahun 2017 Cardano itu harganya 0,71 dolar. Kita sama-sama tahu sekarang Cardano itu berada di harga 0,46. Artinya dari tahun 2017 sampai sekarang minus. Itu sekitaran 40%. Makanya yang koin ke-7 itu saya cut karena posisinya memang akumulasi distribusinya mulai menurun. Ini grafiknya dan terjadi minus tadi. Nah, 6 koin pilihan tersebut itu cara sortirnya, filternya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai grafik ini untuk memfilter, silahkan teman-teman bisa cross-check sendiri. Nah, satu hal, kalau saya pakai kebalikannya, oke ini akumulasi, kalau distribusi seperti apa? Contoh, yang terjadi di Luna, itu jelas. Nah, Luna itu penurunannya teman-teman bisa lihat. Nah, anjlok. Nih. Jadi penurunannya beneran dibuang. Grafiknya makanya anjlok, terjadi distribusi. Kalau tadi yang terjadi di BTC, harganya turun, tapi grafiknya masih cenderung naik. Nah, ini Luna jelas. Contoh lagi, Waves. Sempat diserang ya kemarin Waves. Waves ini dan kemarin USDN ya, Neutrino dia. Nah, teman-teman juga bisa lihat diserang, bukan diserang, maksudnya didam juga. Teman-teman bisa lihat penurunan ambles segini dibarengin dengan distribusi. Nah, yang terjadi adalah susah naik kembali. Nah, ini gambaran jelasnya kalau teman-teman mau ngelihat mungkin ini penurunannya beneran turun atau penurunannya sementara waktu, dalam arti hanya waktu-waktu tertentu karena memang proses distribusinya nggak banyak, ternyata masih diakumulasi. Ini adalah poin contoh yang tepat. Kalau yang terjadi di US ini masih belum ada akumulasi, mendingan jauhin aja. Kecuali teman-teman mau scalping, silahkan. Mungkin nanti kedepannya akan saya kasih contoh trading aja kali ya, menggunakan akumulasi distribusi ini supaya bisa lebih jelas lagi untuk gambaran belajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan teman-teman bisa cek sendiri masing-masing koin token yang teman-teman mau investasi dalam jangka panjang, bisa menggunakan salah satunya indikator ini. Semoga bermanfaat, selamat hari Sabtu Minggu, happy weekend, salam cuan-cuan.